syukrulillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utamanya Bapak Haji Sriyanto Shah, Ketua Takmir Masjid Al-Azhar dan jajarannya, para sepuh bini sepuh, para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah yang luar biasa ini, sehat walafiat, umur panjang, kemudian terlebih pada iman dan Islam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk umatnya yang dapat syafaat, sekaligus kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kali ini adalah hidup ini nggak selamanya senang, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini nggak selamanya senang. Mesti ono susah, itu pasti. Nggak senang terus loh, kok enak karuan ya. Mesti ono susah. Siapapun yang hidup di alam ini, di dunia ini, pasti mengalami hidup senang dan susah. Ketika senang, kadang-kadang kita lupa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika susah, kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang-kadang begitu. Karena hidup memang harus seperti ini. Oleh karena itu, maka ketika orang itu hidupnya kadang-kadang susah, itu memang dunia ini adalah ujian, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasul, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Wal jannatul kafir. Rawahu Muslim. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Subhanallah. Nah, maksudnya apa? Menjadi penjara bagi orang mukmin, kita tahu ketika maksiat itu harusnya kan senang. Orang mukmin kan nggak boleh, akhirnya menjadi penjara. Ngono raina, karena ini adalah maksiat, menjadi penjara. Tapi apa? Surganya orang kafir. Jadi ketika ada kemaksiatan karena tidak taat kepada Allah, ya sah sendiri. Tapi ketika hanya di dunia saja itu, sekali lagi ternyata orang mukmin itu dunia itu menjadi penjara. Karena ketaatan kita kepada Allah sehingga kita menjauhi kemaksiatan, jauh dari kemunafikan, kesyirikan, karena takut tadi, sehingga orang senang di sini kok spam terus. Karena ini menjadi penjara. Tapi jangan salah, ketika dunia ini menjadi penjara, tapi insya Allah setelah kita mati di akhirat kelak menjadikan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin Allahumma. Ini penting ini. Jadi ternyata dunia menjadi penjara. Maksudnya adalah ketika kemaksiatan itu ada, kita takut kepada Allah. Sehingga kita akan menjauhi larangan itu, kan menjadi penjara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kok akhirnya menjadi susah seperti itu? Karena ada beberapa hal. Orang bisa susah itu karena beberapa hal. Yang satu, yang pertama adalah apa? Kurang atau tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis wong ora mau zikir ya otomatis atine sumpah. Atine sumpah. Isine susah terus. Ngilingi wong ora baik-baik, dilake wong wah ngene, dilake wong ngene. Orang itu gak ada selesainya Bapak Ibu sekalian. Bang itu sering dengan kita, senang dengan kita, ora urusan.
Sebenarnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita ngurusi orang lain setelah mengatakan orang dikenai kalau ngono ini pikiran waduh kopi yo susah meneh. Kita orang sama orang nggak ada selesainya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mikir akhirat, kita hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan kita ingat kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Loh, orang ngiling-ngiling wong. Kalau ngiling wong enggak ada selesainya Bapak Ibu. Enggak ada selesai. Makanya kita disuruh ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan kita misalnya sholat, maca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Moga subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alaihi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu diingat kita, di lisan kita, di hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah insya Allah akan hilang, tapi dibiasakan lisan dan hati selalu zikir kepada Allah. Lagi kalau manusia nggak akan selesai, apapun yang dikatakan manusia itu kadang-kadang bentuknya macam-macam. Ya, itu yang pertama. Jadi indikator orang itu susah karena orang itu tidak mau ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian apa? Selalu membaca kitab suci Al-Quran. Quran itu adalah syifa, obat bagi hati, ya bagi fisik. Bagi hati orang membacanya tiap hari, subuh di rumah, berzuhur ada waktu di rumah atau di masjid, bermaghrib. Ya Quran itu kan dibaca kalamullah. Jadi Quran itu tidak dibaca hanya pada Ramadan saja, tidak. Quran dibaca setiap saat, cari waktu yang tepat, mampunya hari apa, mampunya jam berapa. Tidak harus satu juz. Jangan tidak mampu misalnya, saya tidak mampu misalnya, ya satu makro, dua makro, nggak mampu lagi satu halaman, nggak mampu lagi satu ayat, kok nggak bisa mengerti? Karena Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu dibaca, hati menjadi enak. Kata Rasul di dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Quran, maka sebenarnya di Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Dibaca, monggo dibaca. Bagi yang belum bisa latihan, jadi aku raih so jangan. Quran itu dibaca dan itu dapat pahala banyak, luar biasa. Dengan niat ridho Allah, insya Allah pahala banyak. Jadi syafaat nanti ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa orang pingin? Karena ganjaran tak ketok, jadi orang kadang-kadang malas. So ngomongnya saya maca Quran, tak telu ning harap, walah saya maca sak masjid kok gua, saya maca luar biasa. Tapi kan enggak kelihatan maca Quran pahalanya berapa. Dengan niat lillahi ta'ala seperti apa, nanti seperti apa ketika hari kiamat. Karena kita enggak tahu seperti apa bahannya, jadi orang-orang. Maka munculnya yu'minuna bil
ghaibi, iman kepada Allah. Kalau kita iman yakin pahala besar, akan melakukan. Syaratnya yakin dulu. Kalau nggak yakin ya merasa sempat. Nah itu kapan nggak ada selesainya? Kalau kata-kata nggak sempat. Maka di dalam surah Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi barang siapa yang berpaling kepada peringatanku, maka sesungguhnya kehidupannya akan sempit, dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, apa itu? Quran, maka sesungguhnya dia kehidupannya akan sempit. Kehidupan ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit. Kan sedih lagi, susah lagi. Maka temanya kan senang atau susah, susah lagi. Dibaca, dipahami. Oh masya Allah, ada amal soleh, berarti aku harus amal soleh. Saya harus beriman, harus beriman. Dibaca, insya Allah menjadi obat, menjadi mau'idhah kita ketika kita hidup di dunia ini. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah apa? Menuntut ilmu. Dengan kita punya ilmu akan hati-hati, akan tahu. Tolakul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Cari ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Dengan kita punya ilmu akan bijaksana, akan menghargai orang. Dengan kita punya ilmu, kita akan menghargai anak dan istri. Dengan punya ilmu, kita akan tahu ternyata sholat begini, rukuk begini, menghargai orang begini, ketika kita salah minta maaf begini. Karena kita punya ilmu. Makanya ilmu itu penting. Pengen tahu ilmu dunia, pakai ilmu. Pengen tahu akhirat, pakai ilmu. Waman ardahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen tahu ilmu dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dengan dua ilmu. Dengan ilmu itu. Makanya ilmu itu penting. Dengan ilmu hati akan tahu. Begitu. Karena tahu ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, seolah-olah mudah sekali menyalahkan orang lain. Buka buku satu sudah menyalahkan orang lain. Buka buku banyak, karangan ini, karangan ini, karangan ini. Ternyata begitu. Bijaksana muncul. Ya, yang terakhir adalah bersyukur. Orang bersyukur mesti jengkelan. Gini benar. Pasti itu. Karena dikai sithik, alah aku jelek sakmene, dikai sakmene ora cukup to ya. Mesti piye iki ya jengkel. Tapi ketika kita bersyukur dikai sithik, ya sudah. Qadar takdir Allah seperti ini ya sudah. Alhamdulillah dikai sithik. Makanya syukur itu penting. Ya bersyukur. Saya dengan latihan sama-sama ini juga untuk saya sendiri. Yuk latihan sama-sama bersyukur kepada Allah, hati menjadi senang dan tentram. Sekali lagi kehidupan ini tidak selamanya senang. Perhatikan Nabi Adam diuji sampai meninggal dunia. Nabi Ibrahim diuji dengan api dan harus disuruh menyembelih anaknya. Itu gak susah. Nabi Nuh diuji dengan cobaan. Umatnya bahkan anaknya tidak taat pada panggilan Allah, disuruh dengan Nabi Nuh. Cobaan susah kok. Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad diuji dengan Masya Allah, kemiskinan, kesabaran. Ketika berdakwah dibalangi, dicaci maki, itu susah terus. Para nabi juga seperti itu. Jadi karena apa? Untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai surganya Allah, dengan cara diuji. Apa itu susah tadi? Para nabi baik kayak ngono, bagaimana apa itu? Mungkin kita diuji dengan anak kita, dengan istri kita. Susah karena pekerjaan, susah karena di kantor, susah karena di rumah. Itu diuji. Sejauh mana kesabaran kita? Makanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara. Insya Allah ketika nanti penjara ini kita bisa menghalau dengan baik ketika kita jauh dari maksiat. Insya Allah kelak
dari kalimat mendapatkan itu dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina rabbika syarra ma qadayt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi awladina, Allahumma barik lana fi talamidana, Allahumma barik lana fi hadzal majlis, Allahumma barik lana fi rizqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum wa ma'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.